Gerakan anti-globalisasi atau gerakan kontra-globalisasi adalah gerakan sosial yang kritis terhadap globalisasi kapitalisme perusahaan. Gerakan ini sering dikaitkan dengan gerakan keadilan global, gerakan alter-globalisasi, gerakan anti-globalis, gerakan globalisasi anti-perusahaan, atau gerakan melawan globalisasi neoliberal. Pendahulu gerakan anti-globalisasi ini adalah gerakan 1968 di Eropa dan protes melawan Perang Vietnam di Amerika Serikat. Gerakan anti-globalisasi seperti yang dikenal sekarang berasal dari bertemunya berbagai pengalaman politik ini ketika para anggotanya mulai melakukan unjuk rasa bersama pada pertemuan-pertemuan internasional, seperti pertemuan WTO 1999 di Seattle atau pertemuan puncak Genoa G8. Kemudian, gerakan anti-globalisasi semakin berkembang pada akhir abad ke-20. Hal tersebut untuk melawan globalisasi aktivitas ekonomi korporasi dan perdagangan bebas dengan negara-negara berkembang yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Gerakan G18 merupakan salah satu protes anti-globalisasi berskala internasional pertama yang diorganisir di belasan kota di seluruh dunia pada tanggal 18 Juni 1999. Terutama di London, Inggris. Ribuan demonstran berkumpul sebagai bentuk protes dan pemberontakan melawan kapitalisme bertepatan dengan diadakannya konferensi tingkat tinggi G8 di Köln, Jerman. Rencana aksi protes anti-globalisasi melawan kapitalisme oleh para aktivis di Inggris sendiri telah dirancang sejak pertengahan tahun 1998. Para demonstran berkumpul memblokade Liverpool Street Station. Kemudian para demonstran membentuk beberapa bagian parade, di mana parade-parade yang berisikan para demonstran tersebut membuat berbagai aksi protes serta kericuhan. Salah satu parade berkumpul di gedung London International Financial Futures Exchange. Mereka menggantungkan berbagai spanduk menolak ekonomi kapitalisme. Mereka juga menggantungkan banner ke beberapa perusahaan yang merupakan hasil dari globalisasi ekonomi kapitalis. Salah satunya adalah perusahaan makanan cepat saji McDonald. Banner-banner tersebut bertuliskan, McDonald bersalah karena mengeksploitasi pekerjanya, merusak lingkungan, dan membunuh hewan. Parade para demonstran lainnya pun membuat kericuhan lain, seperti menyalakan semua keran kebakaran, mencoret dinding-dinding gedung, memecahkan kaca-kaca, memasang musik keras di alun-alun jalan, dan para demonstran menari-nari. Bahkan aksi baku hantam dan juga aksi anarkis lainnya terhadap polisi menyusul setelahnya. Tujuan dari gerakan G18. Yang pertama, para anggota gerakan anti-globalisasi ini biasanya mendukung alternatif-alternatif sosialis atau sosial demokrat terhadap ekonomi kapitalis dan berusaha melindungi penduduk dunia serta lingkungan hidup dari apa yang mereka yakini sebagai dampak globalisasi yang merusak. Dukungan untuk lembaga swadaya masyarakat, hak asasi manusia adalah batu penjuru yang lain dari agenda gerakan anti-globalisasi. Mereka mendukung hak-hak buruh, gerakan untuk pelestarian lingkungan hidup, feminisme, kebebasan untuk migrasi, pelestarian budaya masyarakat adat, keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, keamanan makanan, dan mengakhiri atau memperbaharui kapitalisme. Yang kedua, para aktivis anti-globalisasi melontarkan kritiknya berdasarkan sejumlah pemikiran terkait. Aktivis pada umumnya menentang perusahaan multinasional besar yang memiliki kekuasaan politik tak terbatas. Kekuasaan politik tersebut dimanfaatkan melalui perjanjian perdagangan dan pasar keuangan yang minim intervensi pemerintah. Lebih rincinya, perusahaan dituduh memaksimalkan laba dengan mengorbankan standar keselamatan kerja, standar perekrutan dan upah tenaga kerja, prinsip konservasi lingkungan, dan integritas kewenangan legislatif, kemerdekaan, dan kedaulatan negara. Yang ketiga, para aktivis juga mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan itu memaksakan suatu monokultur global. Karenanya, tujuan bersama dari sebagian gerakan itu adalah mengakhiri status hukum perusahaan-perusahaan itu sebagai subjek hukum dan pembubaran atau pembaharuan dramatis atas Bank Dunia, IMF, dan WTO. Dampak dari gerakan G18. Yang pertama, berbagai kerusakan fasilitas di London sebagai akibat berlangsungnya aksi ini. Yang kedua, buruh, masyarakat adat, dan budaya menjadi mendapatkan haknya untuk bisa bebas dan merasa aman. Dan yang terakhir, perusahaan yang menjadi subjek hukum dan pembaruan atas Bank Dunia, IMF, dan WTO berujung berakhir.